Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Semoga kalian semua baik-baik saja dan semoga sehat semua ya. Oke, sudah siap untuk menerima pelajaran selanjutnya ya. Kali ini kita akan membahas tentang mekanisme debit dan kredit. Jadi dalam perusahaan itu apabila ada transaksi kegiatan, transaksi keuangan, misal membeli barang, misal lagi kita melunasi hutang dan lain sebagainya, maka di situ ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah transaksi keuangan tersebut nanti akan muncul suatu akun. Akunnya apa nantinya akan muncul? Kedua, akun tadi muncul di mana ditaruhnya? Apakah di sisi kredit atau debit? Nah, kemudian yang ketiga, berapa jumlahnya ya. Jadi berapa jumlahnya, taruh di mana, itu menambah atau mengurangi, dan apa nama akunnya tadi ya. 3 tersebut harus kita kuasai. Oleh karena itu, untuk lebih mudahnya bagaimana kita mempelajari mekanisme debit kredit, Ibu akan memberikan suatu formula yang mudah dan tanpa lupa. Nanti kalian akan ingat terus. Jadi jenis akun itu kan ada akun real dan ada akun nominal ya. Akun real itu terdiri dari harta, utang, dan modal ya. Harta, utang, modal. Kemudian akun nominal itu pendapatan dan beban ya. Harta apa saja contohnya? Kas, piutang, peralatan, perlengkapan, dan seterusnya ya. Kemudian utang, ada utang bank, ada utang usaha ya. Biasanya yang terjadi dalam transaksi seperti itu. Kemudian kalau pendapatan, jelas ada pendapatan usaha, pendapatan di luar usaha. Kalau modal berarti modal yang bersangkutan ya, yang menanamkan modalnya. Kemudian untuk beban, ada beban gaji, beban listrik, beban telepon, dan seterusnya, beban sewa misalnya. Oke, bagaimana mekanisme debit dan kredit yang mudah agar kamu tidak lupa dan mudah diingat? Jadi kita menggunakan 5 jari. Yang pertama itu harta di jari ibu jari, kemudian jari telunjuk itu utang, kemudian jari tengah itu modal, kemudian jari manis itu pendapatan, dan beban untuk jari kelingking. Yang tidak termasuk di sini yaitu prive ya, tidak apa-apa nanti menyusul. Jadi ada harta bertambah di mana? Kita akan membuat seperti ini. Jadi yang berdiri ini bertambah di debit. Harta dan apa ini berarti? Harta dan beban. Ini akan bertambah di debit ya dan berkurang di kredit. Sebaliknya yang tidur ini berupa apa tadi? Utang, modal, pendapatan. Itu bertambahnya di kredit ya, berkurangnya di debit ya. Kemudian yang belum tercantum di sini itu apa? Prive. Prive itu berarti sama dengan harta dan beban. Jadi bertambah di debit dan berkurang di kredit. Contoh, ada transaksi keuangan seperti ini transaksinya. Dibeli peralatan tunai sebesar 10 juta. Maka analisisnya bagaimana? Nah, karena kita tadinya belum punya peralatan sehingga kita beli terus kita mendapatkan peralatan, berarti kita bertambah peralatannya kan. Nah, peralatan itu tadi termasuk contoh harta. Jadi harta bertambah di debit sehingga dari transaksi tersebut akan timbul peralatan bertambah di debit. Kemudian karena kita membelinya dengan tunai, otomatis kita kan mengeluarkan uang. Oleh karena itu kasnya berkurang. Kas itu kalau kita ibaratkan seperti uang cash ya, atau uang cair. Di situ kasnya berarti berkurang ya. Kas berkurang di mana tadi? Harta. Kas itu kan termasuk harta. Harta berkurang di kredit. Oleh karena itu, dari transaksi membeli peralatan tunai maka akan menimbulkan harta berupa peralatan bertambah di debit dan harta berupa kas berkurang di kredit. Itu contoh 1. Sekarang contoh yang kedua. Misalnya Tuan Hana menyetorkan uangnya sebesar 20 juta di perusahaannya. Maka analisisnya bagaimana debit kreditnya, mekanismenya? Maka yang pertama, karena dia tadinya belum menyetorkan uang, belum punya apa-apa ya, dia menyetorkan uangnya sehingga kasnya
bertambah ya. Kasnya bertambah, tadinya tidak ada uang menjadi ada uang, sehingga kas harta berupa kas bertambah di mana tadi? Di debit. Kemudian yang satunya apa? Karena dia tadinya belum ada modal, kemudian di story modal, maka analisis yang selanjutnya adalah modal bertambah. Kalau tadi modal ini ya, modal bertambah di mana? Yang tidur ini di kredit. Oleh karena itu dari transaksi menyetorkan uang tunai tadi di perusahaan, maka analisisnya adalah harta berupa kas bertambah di debit dan modal bertambah di kredit. Itu tadi pelajaran mekanisme debit dan kredit. Semoga kalian selalu ingat ya 5 jari ini. Jadi harta, utang, modal, pendapatan, beban. Kemudian dibuat seperti ini, harta dan beban berarti dan prive, harta, beban, dan prive bertambah di debit, berkurang di kredit. Kemudian ini yang tidur, utang, modal, pendapatan, itu berarti bertambah di kredit dan berkurang di debit. Untuk langkah selanjutnya adalah kita akan menyusun jurnal umum. Jurnal umum itu adalah catatan pertama setelah adanya bukti transaksi, maka kita susun ke dalam jurnal umum. Di situ menyediakan catatan yang lengkap dan permanen mengenai transaksi keuangan perusahaan yang disajikan berdasarkan urutan waktu atau kronologis, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh harta yang ada di perusahaan ya. Pengaruhnya ini terhadap akun harta, apakah harta, utang, modal, pendapatan, beban maupun price ya. Itu oke. Kita akan langsung kepada menyusun jurnal umum ya. Langsung ke contohnya aja ya. Ya, 1 2 3. Ya, kita akan mengerjakan atau menyusun jurnal umum dari Laundry Sinta ya. Dari tanggal transaksi tanggal 1 sampai tanggal 31 ini ada 1 2 3 4 5 6 7 transaksi. Yang pertama, Nyonya Sinta tanggal 1 menyerahkan uang tunai sebesar 20 juta. Berarti ini adalah berupa uang tunai, maka ini adalah kas. Kemudian ini adalah peralatan. Lah karena menyerahkan uang tunai dia awal untuk usaha, maka ini adalah merupakan setoran modal. Jadi di sini tanggalnya yang pertama adalah tanggal 1. Kemudian Nyonya Sinta berarti kas bertambah. Kemudian peralatan bertambah. Peralatan. Nah, ini kas dan peralatan kan harta, sehingga bertambah di debit. Berapa kasnya? 20 juta. Kemudian peralatan 10 juta sebagai setoran modal. Nah, biasanya di bawahnya juga ada dalam kurung ini ya keterangannya, setoran modal atau modal awal gitu. Berapa modal awalnya? 30 juta. Kemudian yang tanggal 5 diterima angsuran piutang, berarti kita menerima, berarti berupa kas bertambah di debit. Kemudian piutang kan termasuk harta, maka piutang berkurang di mana? Kalau harta berkurang di kredit. Jadi tanggal 5 karena menerima uang berarti kas bertambah di debit sebesar 850. Nah, kemudian piutang usaha, nah, kredit 850. Nah, kalau mau dikasih keterangan dalam kurung itu juga pelunasan atau penerimaan angsuran piutang. Di sini kalau mau ditulis begitu juga bisa, penerimaan angsuran piutang. Kemudian tanggal 11 itu telah diselesaikan pekerjaan laundry kepada para pelanggan. Jadi di sini laundry dikerjakan tapi uangnya belum diterima. Oleh karena itu berarti kan perusahaan ngutangi. Lah, perusahaan mengutangi itu namanya bagi perusahaan adalah piutang. Piutang usaha. Nah, piutang usaha kan tadi termasuk harta bertambah di debit. Berapa? 4.500.000. Kemudian kreditnya pendapatan usaha 4.500.000. Kalau mau dikasih
Keterangannya tadi berarti pendapatan yang belum diterima ya. Jadi pendapatan yang belum diterima. Kemudian tanggal 14 itu dibayar tunai untuk gaji, berarti kita keluar kas ya. Kas berkurang. Kas berkurang di mana? Di sebelah kredit. Kemudian untuk gaji berarti gaji itu kan bertambah ya, tadinya belum ada beban gaji sehingga ada beban bertambah di mana? Debit, bertambah di debit tanggal 14 berarti beban gaji pegawai debit sebesar 1.400.000. kemudian kreditnya adalah kas. Kalau menulis kredit selalu menjorok ke kanan ya. Nah, sebesar 1.400.000. Kalau mau dikasih keterangan di sini pembayaran gaji pegawai. Kemudian kita lanjutkan tanggal 20. Tanggal 20 itu dibayar kepada kreditur sebesar 11.600.000 untuk pelunasan utang. Berarti kan kita dulu sudah pernah punya utang. Berarti utangnya berkurang karena kita membayar ya. Utang berkurang di mana? Debit. Kemudian karena kita mengeluarkan uang maka kas berkurang. Kas berupa harta itu berupa kas berkurang di mana? Di kredit. Maka di sini yang debit didahulukan, berarti utang usaha. Sininya adalah kas. Kreditnya kas. Berapa tadi? 11.600.000. Utang berkurang di debit, kas berkurang di kredit 11.600.000. Sekarang kita lanjutkan tanggal 28. Diambil uang tunai sebesar 500 untuk keperluan pribadi. Berarti namanya apa itu? Pref bertambah. Nah, ini kurang ya. Pref bertambah di debit, berkurang di kredit. Ini pref berapa tadi? 500.000 debit. Kemudian karena perusahaan mengeluarkan uang sehingga kas berkurang. Di kredit kas berkurang, di kredit 500.000. Oh iya, ini kalau tidak ada transaksi di sini dikasih strip ya. Nah, nih. Kemudian yang terakhir tanggal 31 itu dibayar beban lain-lain. Maka karena bayar beban sehingga muncul beban lain-lain. Beban bertambah di mana? Di debit. Karena mengeluarkan uang sebesar 250 maka kas akan berkurang, toh? Kas berkurangnya di mana? Kredit. Maka di sini beban lain-lain debit sebesar berapa ini? 250. Nah, kemudian kas kredit sebesar 250. Terus setelah itu maka kita akan jumlah dari debitnya dan kreditnya tentu saja akan seimbang ya. Berapa jumlahnya? 30 sama ini berarti 49.100.000. 49.100.000. Nah, ini adalah cara menyusun jurnal umum dari Laundry Sinta. Sekarang kita akan membahas tentang memindah bukukan atau posting jurnal ke buku besar. Ini adalah langkah selanjutnya setelah kita menyusun jurnal umum ya. Jadi buku besar itu adalah kumpulan dari perkiraan atau akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang menggambarkan perubahan posisi harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, proses pemindahan ayat-ayat jurnal ke dalam buku besar ini disebut posting. Maka biasanya kita dengar itu posting ke buku besar lah, karena proses tersebut dinamakan posting.
Buku besar berperan penting dalam akuntansi. Perannya apa? Yang pertama, tempat mencatat perubahan posisi keuangan. Kemudian yang kedua, memberikan informasi keuangan secara efisien dan efektif bila diperlukan, serta sebagai sumber informasi penyusunan neraca saldo dan laporan keuangan. Oke, dalam menyusun buku besar bisa kita ada 3 biasanya. Yang pertama bentuk T. T itu adalah debit dan kredit saja. Jadi kita bentuk seperti huruf T dan debit sisi kiri, kanan sisi kredit. Kemudian ada bentuk sekontro dan juga ada yang bentuk rangkap. Nah, yang akan kita praktekkan di sini adalah yang bentuk rangkap. Di situ ada kolom tanggal, nama akun atau keterangan, referensi, kemudian debit dan kredit. Oke, kita akan menyusun buku besar. Buku besarnya modal rangkap seperti ini ya, ada tanggal, keterangan, debit, kredit, kemudian saldo debit dan kredit. Dari mana? Dari jurnal umum. Jurnal umum ini nanti kita akan posting ke buku besar. Di sini ada beberapa buku besar yang akan kita buat. Ada kas, modal, perlengkapan, beban gaji, prive dan pendapatan ya. Nah, kas ini di sini kan ada banyak. Nah, nanti jadi satu buku namanya buku besar kas. Ya, yang pertama kita akan menyusun buku besar kas. Dimulai dari tanggal 2 ya. Tanggal 2 tadi ada kas kredit sebesar 25 juta. Nah, maka judulnya kas. Kemudian tanggalnya 2. Debit ya, debit bukan kredit ya, debit sebesar 25 juta, maka saldonya saldo debit sebesar 25 juta. Kemudian ada lagi tanggal berapa itu kas? Tanggal 4 ya. Tanggal 4 itu ada kas kredit ya, betul, sebesar 5 juta ya, ada sebesar 5 juta, maka debitnya 25 juta dikurangi kredit 5 juta sehingga saldonya tetap berada di debit sebesar 20 juta. Kemudian ada lagi kas tanggal berapa? Tanggal 5. Nah, kasnya di kredit lagi ya. Biasanya di sini itu ada keterangannya dalam kurung ya. Untuk apa? Misalnya kas kredit itu untuk beban gaji, berarti membayar, dalam kolom keterangannya ini ditulis membayar beban gaji. Kredit sebesar 2 juta sehingga 20 juta kurangi 2 juta sebesar 18 juta. Begitu terus sampai tanggal 8 ada kas kredit lagi 1.500 sehingga 18 dikurangi 1.500 menjadi 16.500. Ada lagi debit merupakan pemasukan dari pendapatan jasa. Jadi tulisnya pendapatan jasa di keterangannya. Itu sebesar 500 sehingga 16.500 ditambah 500 menjadi saldo debitnya 17 juta sehingga buku besar kas itu mensaldokan debit karena kas itu kan saldo normalnya di debit ya sebesar 17 juta. Yang terakhir itu kan ada penambahan ini 500.000 sehingga kasnya yang terakhir jumlahnya menjadi 17 juta. Di kolom keterangannya nanti ditulis untuk apa keperluannya. Biasanya kalau dalam jurnal umum itu dalam kurungnya ya, misalnya di situ untuk membayar beban ya, tulis itu. Kemudian buku besar yang selanjutnya yang akan kita buat adalah buku besar modal. Di sini hanya ada satu ya, tanggal 2 sebesar 25 juta. Kemudian perlengkapan ada di tanggal 4 debit. Kemudian beban gaji debit 2 juta, prive juga debit tanggal 8. Kemudian pendapatan ada di kredit sehingga sudah semua kita buat tentang buku besarnya. Demikian tadi sudah kita praktekkan tentang memposting dari jurnal umum ke buku besar.
Semoga kalian paham ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.